Oke, baik teman-teman. Kali ini kita akan membahas soal terkait materi vektor. Oke, langsung aja ke soalnya. Gambar hubungan tiga vektor seperti tampak pada gambar. Jika vektor A itu sama dengan 3i ditambah 2j, dan B sama dengan minus 2i ditambah 2j, maka vektor C berapa? Jadi di soal ini kita ditanya vektor C-nya itu berapa gitu. Jadi kita harus tahu dulu ya. Jadi ini vektor C itu hubungannya dengan B dan A itu kita bisa tahu dengan berangkat dari pangkalnya si C. Ini pangkalnya si C, ini ujungnya si C dengan arah lain ya. Jadi seperti ini ke sini. Nah, jadi kalau kita ikuti arah yang ini ke sini, kita akan ketemu vektor B itu bernilai negatif ya. Ini vektor B-nya negatif karena berlawanan arah kita menuju ujung dari vektor C. Kemudian A-nya juga negatif karena berlawanan arah. Sehingga kalau dituliskan hubungannya, itu kita bisa tuliskan gini. Vektor C itu sama dengan eh, minus vektor B, oke, minus vektor B ditambah dengan minus vektor A. Nah, karena vektor A-nya juga bernilai minus ya, jadi kita tulis aja minus A, gitu. Nah, langsung aja kita masukin nilainya. Minus B-nya itu tidak lain adalah minus 2i ditambah 2j dikurang dengan vektor A-nya itu adalah 3i ditambah dengan 2j. Oke, sekarang kita selesaikan ini. Ini kali ke sini dapatnya 2i. Oke, kemudian ini lagi ke sini. Itu kita peroleh minus 2j. Oke. Kemudian ini ke sini minus 3i. Kemudian ini ke sini itu minus 2j. Oke, gabungkan yang i dengan i, yang j dengan j, maka kita akan peroleh 2i dikurang 3i dikurang 2j dikurang 2j. Nah, dari sini kita akan peroleh minus i dikurang 4j. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah opsi yang beta, yaitu minus i dikurang 4j. Oke, pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe my channel YouTube. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas soal tentang vektor lagi. Mana dari kumpulan gaya-gaya berikut yang tidak dapat memberikan jumlah vektor sama dengan 0. Jadi kalau kita berhadapan dengan soal macam nih, oke, caranya itu adalah untuk menentukannya ini adalah kita tandai dulu mana kira-kira vektor yang besarnya ya, yang terbesarnya. Jadi kalau misalkan di opsi A ini kan yang terbesar ya. Oke, 5 ya. Kalau yang opsi B ini terbesar, kemudian yang ke ini terbesar, untuk yang bagian D ini dan yang bagian E ini 85. Nah, kemudian yang tidak mungkin menghasilkan 0 itu adalah vektor yang jumlah dua vektor kecilnya ini, yang dimaksud itu adalah ini itu tidak sampai di jumlah vektor terbesarnya. Jadi kalau misalkan dia lebih itu bisa. Jadi kayak misalkan ini 5 dengan 5, kalau jumlahkan kan 10 lebih dari 5. Nah, ini masih bisa menghasilkan 0. Kalau misalkan ini 12 dan 18, ini hasilnya 30. Jadi mungkin 0 ya. Nah, jadi karena dia eh, masih sampai atau lewat. Jadi kalau dia sampai atau lewat dari yang terbesar itu dia mungkin 0 ya. Nah, kalau misalnya ini 24 dan 44, ini kan hasilnya itu 66. Lebih besar ya dari 64. Jadi itu mungkin 0. Kalau opsi E itu 65 dan 75, itu kalau dijumlah juga lebih dari 85. Nah, yang tidak itu ya opsi D ya. Jadi opsi D ini tuh kalau 40 ditambah dengan 35 itu hasilnya 75 ya. Jadi 40 ditambah dengan 35 itu hasilnya kan 75. 75 itu kan lebih kecil dari 95. Oke, jadi 75 ini lebih kecil dari 95. Jadi ini tidak mungkin 0 ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah opsi yang delta. Oke teman-teman, pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga dimengerti ya. Oke teman-teman, kali ini kita masih lanjut membahas soal terkait vektor ya. Soalnya itu dari kumpulan perpindahan berikut yang memungkinkan suatu mobil kembali ke titik awal berangkatnya adalah berapa. Jadi yang memungkinkan suatu mobil kembali ke titik awal berangkatnya itu adalah yang mungkin menghasilkan resultan vektor itu sama dengan 0. Jadi ini sama dengan soal di video sebelumnya. Jadi kalau yang tidak mengerti di sini bisa dilihat lagi video sebelumnya ya. Jadi caranya ini itu adalah yang pertama kita tentukan dulu kira-kira mana nilai vektor terbesar ya. Jadi kalau misalkan yang opsi A itu adalah yang ini, kemudian opsi B ini, opsi C ini, opsi D ini, opsi E ini.
Oke, jadi kalau dia kembali ke titik semula adalah yang mungkin menghasilkan nol ya, oke? Yang mungkin menghasilkan nol. Jadi yang mungkin menghasilkan nol itu adalah penjumlahan vektor kecilnya itu, oke? Resultan vektor kecilnya itu minimal. Jadi kalau misalkan resultan vektor kecil itu kita simbolkan sebagai x, oke? Ini itu adalah jumlah vektor kecil, oke? Jumlah vektor-vektor kecil, oke? Vektor-vektor kecil, oke? Kemudian kalau misalkan Y itu jumlah Y itu vektor besarnya ya. Oke, Y itu vektor besar. Y itu vektor besar. Vektor besar. Oke, vektor besarnya. Maksudnya vektor besar ya, vektor terbesar yang udah kakak lingkarin ya. Jadi yang mungkin itu nol. Jadi yang mungkin nol ya, kakak tulis mungkin nol. Itu hanya mungkin nol jika X-nya ini itu lebih besar atau sama dengan Y-nya. Oke, jadi yang kalau misalkan X-nya itu lebih kecil dari Y-nya, itu artinya dia tidak mungkin nol ya, atau tidak mungkin kembali ke titik awalnya. Oke, langsung aja kita ke yang pertama. Yang pertama itu ada yang kalau di opsi A ya, ini opsi A. Opsi A itu vektor kecilnya itu ada 100, kemudian 400, dan 500. Nah, ini kalau kita jumlahin, itu kita akan peroleh 1000 ya. Oke, kita peroleh 1000. 1000 itu lebih kecil dari 1250. Oh, gitu opsi A-nya salah. Oke, gitu ya. Sekarang opsi B. Oke, opsi B. Opsi B itu ada 250, kemudian 1000, kemudian 1750. Ini kalau dijumlahin itu dapatnya 3000. Oke, 3000. Oh, 3000 lebih kecil dari 3250 ya, berarti oh ini juga salah. Oke, langsung aja kita ke opsi C. Opsi C itu ada 3000, 6000, jadi 3000, 6000, kemudian 9000. Ini kalau dijumlahin itu dapatnya 18.000. Oh, 18.000, 18.000 itu lebih besar daripada 12.000. Kalau gitu ini mungkin menghasilkan resultan vektor 0 ya. Jadi ini dia mungkin ya. Oke, mungkin. Mungkin berarti ini yang memungkinkan dia kembali ke titik awalnya. Jadi jawaban yang benar itu adalah opsi Charlie. Oke, jadi pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita masih membahas soal terkait vektor. Soalnya itu dua buah vektor A dan B masing-masing besarnya 14 dan 8 satuan. Resultan kedua vektor tidak mungkin sama dengan, oke, jadi ada dua vektor ya, vektor A. Oke, ada vektor A dan vektor B. Oke, nah, resultan yang mungkin untuk kedua vektor ini itu adalah ya ini ya, besarnya vektor A. Jadi ini rumusnya ya. Besarnya vektor A dikurang vektor B. Nah, itu lebih kecil atau sama dengan resultannya lebih kecil dari vektor A ditambah dengan vektor B. Oke. Nah, ini vektor A dan vektor B ini kalau misalkan dia mau hasil selisihnya ya, kalau dia misalkan membentuk sudut 180 derajat atau berlawanan arah, dan ini A tambah B-nya itu kalau misalkan dia membentuk sudut 0 derajat atau dengan kata lain dia searah. Yang berlawanan arah gimana? Misalkan ini vektor A-nya ke sini, kemudian vektor B-nya ke sini. Ini berlawanan arah atau membentuk sudut sebesar 180 derajat. Nah, kalau yang searah ini vektor A, dan yang ke sini tuh vektor B-nya. Seperti itu ya. Nah, jadi rentangnya itu ya dari selisih sampai dengan hasil jumlahnya ya, kalau misalkan dia searah. Jadi di sini tuh vektor A-nya kita tahu itu 14, kemudian vektor B-nya itu 8. Nah, berarti kalau kita tuliskan vektor A dikurang dengan vektor B-nya, itu besarnya pasti sama dengan 14 dikurang 8. Nah, ini kita akan peroleh 6. Kemudian kalau misalkan vektor A ditambah dengan vektor B, itu kita akan peroleh 14 ditambah 8. 14 ditambah 8 itu sama dengan 22. Nah, kalau gitu resultannya itu berkisar antara 6 ya sampai 22. Atau ini bisa dituliskan 6 itu lebih kecil atau sama dengan resultannya lebih kecil atau sama dengan 22. Berarti yang tidak berada di rentang 6 sampai 22. Nah, itulah resultan vektor yang tidak mungkin dari vektor A dan vektor B.
Jadi kalau kita perhatikan opsi yang tidak mungkin itu adalah yang opsi B5 ya, karena 5 nggak termasuk dalam rentang 6 sampai 22. Oke, seperti itu. Jadi pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga dimengerti dan bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita masih membahas soal tentang vektor. Soalnya itu pasangan gaya-gaya pada bidang yang tidak mungkin seimbang adalah, oh yang tidak mungkin seimbang berarti yang tidak mungkin menghasilkan nol ya. Oke, yang tidak mungkin menghasilkan nol. Nah ini tuh sama dengan soal sebelumnya ya. Oke, kita misalkan X ini adalah jumlah vektor-vektor terkecil ya, vektor-vektor kecil, oke. Nah, kemudian dia ini misalkan vektor terbesar, oke, vektor terbesar, oke, nilai vektor terbesar. Nah, dia ini mungkin nol, oke, jadi sama dengan yang tadi ya. Dia ini mungkin resultan nol, oke, mungkin resultannya ini sama dengan nol, itu jika jika X itu lebih besar atau sama dengan Y. Oke, kita cari dulu Y-nya ya. Y itu adalah vektor terbesarnya. Oke, kita lihat opsi A itu yang terbesarnya adalah 10. Kemudian yang opsi B itu terbesarnya 9. Opsi C itu terbesarnya 12. Kemudian opsi D itu terbesarnya 9. Opsi E itu terbesarnya 15. Oke. Nah, sekarang kita ke sini ya. Untuk yang opsi A vektor kecilnya itu 2 ditambah 7 itu sama dengan 9 ya. Oke, 2 tambah 7 itu kan sama dengan 9. 9 itu ternyata lebih kecil daripada 10. Artinya apa? Artinya ini itu adalah X-nya lebih kecil dari Y. Artinya ini dia tidak mungkin 0 ya. Oke, tidak mungkin 0. Jadi jawaban yang benarnya itu adalah opsi A. Oke, kita buktikan di opsi B. Oke, di opsi B itu kan 4 ditambah 5 ya. Itu sama dengan 9 ya. Oke, ternyata ini itu X-nya sama dengan Y-nya ya. Ah, ini masih masuk nih, masih memenuhi ya, kan lebih besar atau sama dengan. Nah, kemudian yang ini 5 ditambah 10 itu kan 5 ditambah 10 kan 15 ya. 15. Nah, ini artinya X-nya itu lebih besar daripada Y-nya. Kemudian di sini itu 2 ditambah 8 itu dapatnya 10. X-nya lebih besar daripada Y-nya. Nah, kemudian yang terakhir itu 10 ditambah 7 dapatnya 17. Nah, X-nya lebih besar daripada Y-nya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi A ya. Hanya opsi A yang tidak mungkin menghasilkan nilai resultan sama dengan 0 ya. Oh gitu. Oke, jadi pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga dimengerti. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita masih membahas soal terkait vektor. Soalnya itu dua buah vektor gaya masing-masing 15 Newton, 2 Newton saling tegak lurus. Resultan kedua vektor gaya tersebut sama dengan berapa? Oke, jadi ini tuh tegak lurus ya. Oke, jadi kalau tegak lurus tuh bisa digambarkannya gini. Oke, misalkan ini F1-nya ya. Nah, jadi F1-nya itu sama dengan 1,5 Newton. Kemudian F2-nya itu sama dengan 2 Newton. Oke, kalau misalkan dia tegak lurus, jadi kalau kasusnya tegak lurus, ini kita bisa langsung pakai persamaan yang ini ya. Resultannya itu bisa F1 pangkat 2 ditambah dengan F2 pangkat 2 diakarkan. Kenapa? Karena diakarkan ya. Nah, ini sama dengan F1-nya itu tidak lain adalah 1,5 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2 diakarkan. Nah, ini kalau kita selesaikan, kita akan peroleh 2,5 Newton. Jadi jawaban yang benar itu adalah opsi yang beta. Oke. Nah, opsi yang beta. Nah, sebenarnya ini kalau kita gambarkan seperti ini, maka resultannya itu adalah resultannya itu yang ini ya. Oke, resultannya itu yang ini. Nah, ini R. Oke, ini R. Kemudian ini F1.
Nah, sebenarnya ini mirip ya dengan Pitagoras ya, mirip dengan Pitagoras. Sebenarnya juga ini berasal dari persamaan yang resultan itu kan sama dengan F1 pangkat 2 ditambah dengan F2 pangkat 2 ya, ditambah 2 F1 F2 cos theta. Oke, cos theta sudut yang dibentuk oleh kedua vektornya. Nah, karena di sini dia tegak lurus, berarti ini tetanya ya, karena tegak lurus tetanya itu 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu kan 0 ya. Jadi resultan ini bisa ditulis F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah 2 F1 F2 cos 90 derajat. Cos 90 derajat kan 0 ya. Jadi kalau kita selesaikan ini maka R-nya itu F1 pangkat 2 tambah F2 pangkat 2. Seperti itu. Oke, jadi pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih. Kita masih membahas soal tentang vektor, soalnya itu dua buah vektor masing-masing V1 dan V2 yang segaris dan berlawanan arah. Sedangkan besarnya berturut-turut 9 satuan dan 12 satuan. Resultan kedua vektornya adalah berapa? Oke, nah di sini sebenarnya kita bisa pakai logika ya. Ini kan dia katanya berlawanan arah. Misalkan ini vektor, uh, misalkan ini vektor vektor V1. Oke, ini misalkan vektor V1, kemudian yang merah misalkan vektor V2. Oke, vektor V2. Oke. Nah, oke. Nah, vektor V1-nya itu V1-nya itu sama dengan sama dengan vektornya V1-nya itu adalah 9 satuan ya. Kemudian vektor V2-nya itu sama dengan 12 satuan. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat ini berlawanan arah ya, maka ini resultannya itu bisa juga bisa 12 kurang 9 ya. Oke, 12 kurang 9 atau misalkan yang arah V2 itu kita kasih negatif. Berarti kalau arah V2 kita kasih negatif, berarti di sini tuh negatif 12 ya. Maka resultannya itu kalau kita tulis V1 ditambah dengan V2, nah itu kita akan peroleh V1 itu 9 ditambah dengan minus 12. Nah, kalau gitu ini dapatnya minus 3. Oke, dapat minus 3. Nah, minus itu kan kita kasih kalau misalkan dia ke kiri ya, sesuai dengan arah V2. Jadi jawaban yang benar itu adalah 3 satuan searah V2. Nah, kalau misalkan kita mau pakai logika gini, nah ini kan nariknya ke sini 12 nih, V2 narik 12, kemudian V1 itu nariknya 9 dengan arah berlawanan ya, misalkan V1 searah V1, kemudian V2 ke arah V2. Nah, ini 12, ini 9, otomatis V2 itu bakalan menang, menang sebesar 3. Nah, ini pasti akan ngikut ke V2 gitu. Jadi jawabannya adalah 3 satuan ke V2 seperti itu. Jadi pembahasan kita cukup sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oke teman-teman, kita masih lanjut membahas soal tentang vektor. Soalnya itu dua buah vektor kecepatan masing-masing V1 10 meter per second ke timur dan V2 itu 15 meter per second ke barat. Besar dan arah vektor V1 dikurang V2 itu adalah berapa? Oke, jadi kalau misalkan ke timur nih ya, oke, kalau misalkan arah timur nih, kita kasih tanda positif, kemudian barat itu tanda negatif ya, oke, barat itu tanda negatif. Kalau gitu, kita bisa tuliskan nih, vektor V1-nya itu sama dengan 10 meter per second ke timur ya, berarti karena ke timur kita kasih positif ya, berarti positif 10 meter per second karena ke timur. Kemudian V2-nya itu adalah 15 meter per second ya. Oh, karena di sini dia ke barat. Nah, barat itu kita sepakat kasih tanda negatif, jadi ini kasih negatif ya. Berarti V2 itu sama dengan minus 15. Oke. Nah, sekarang yang ditanya di soal itu adalah V1 dikurang V2 itu sama dengan berapa? Gitu. Nah, V1 kurang V2 ya. Kalau gitu, kita tulis saja V1 dikurang V2. Kalau gitu, V1 V1-nya itu tidak lain adalah oke, V1-nya itu adalah 10
dikurang V2-nya itu adalah minus 15. Oke, minus ketemu minus jadi positif ya. Jadi 10 ditambah dengan 15. Jadi kita akan peroleh 25. Nah, karena 25 berarti karena di sini juga positif. Oke, karena di sini tandanya positif, maka ini sudah bisa kita pastikan bahwa arahnya itu dia ke timur ya. Karena positif jadi arah timur. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang ini 25 meter per second ke arah timur. Nah, sebenarnya ini gini. Jadi kalau misalkan arah timur ya, misalkan V1 tuh ke timur. Ini misalkan V1. Oke, kemudian V2 itu ke barat. Jadi ini V2 ke barat. Nah, ini V2. Nah, karena sebenarnya minus V2, oke, ini V2. Nah, kalau misalkan ini V2-nya ada balik ke sini, itu misalkan V2. Nah, ini jadinya minus V2 ya, kalau misalkan arahnya berbalik. Nah, dengan besar yang sama, maka ini minus V2. Makanya di sini terlihat bahwa kalau V1 dikurang, di sini terlihat kalau V1-nya dikurang V2-nya itu dia searah ya, V1 dan minus V2 searah. Makanya dijumlah gini, kayak 10 tambah 15 dapatlah 25. Dan arahnya ini ya ke timur gitu. Jadi pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita masih membahas soal terkait vektor. Soalnya itu dua buah vektor gaya masing-masing 15 Newton, 2 Newton saling tegak lurus. Resultan kedua vektor gaya tersebut sama dengan berapa? Oke, jadi ini tuh tegak lurus ya. Oke, jadi kalau tegak lurus tuh bisa digambarkannya gini. Oke, misalkan ini F1-nya ya. Nah, jadi F1-nya itu sama dengan 1,5 Newton. Kemudian F2-nya itu sama dengan eh, 2 Newton. Oke, kalau misalkan dia tegak lurus, jadi kalau kasusnya tegak lurus, ini kita bisa langsung pakai persamaan yang ini ya. Resultannya itu bisa F1 pangkat 2 ditambah dengan F2 pangkat 2 diakarkan. Kenapa? Karena diakarkan ya. Nah, ini sama dengan F1-nya itu tidak lain adalah 1,5 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2 diakarkan. Nah, ini kalau kita selesaikan, kita akan peroleh 2,5 Newton. Jadi jawaban yang benar itu adalah opsi yang beta. Oke. Nah, opsi yang beta. Nah, sebenarnya ini kalau kita gambarkan seperti ini, maka resultannya itu adalah resultannya itu yang ini ya. Oke, resultannya itu yang ini. Nah, ini R. Oke, ini R. Kemudian ini F1. Nah, sebenarnya ini mirip ya dengan Pitagoras ya, mirip dengan Pitagoras. Sebenarnya juga ini berasal dari persamaan yang resultan itu kan sama dengan F1 pangkat 2 ditambah dengan F2 pangkat 2 ya, ditambah 2F1 F2 cos theta. Oke, cos theta sudut yang dibentuk oleh kedua vektornya. Nah, karena di sini dia tegak lurus, berarti ini tetanya ya. Karena tegak lurus, tetanya itu 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu kan 0 ya. Jadi resultan ini bisa ditulis F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah 2 F1 F2 cos 90 derajat. Cos 90 derajat kan 0 ya. Jadi kalau kita selesaikan ini maka R-nya itu F1 pangkat 2 tambah F2 pangkat 2. Seperti itu. Oke, jadi pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Kali ini kita masih membahas soal terkait dengan vektor ya. Nah, soalnya itu resultan dari dua vektor yang saling tegak lurus adalah 25 satuan. Jika salah satu vektor besarnya adalah 24 satuan, maka besar vektor yang lainnya adalah berapa? Jadi ini kalau kita gambarkan kurang lebih bentuknya seperti ini. Karena dia tegak lurus ya. Nah, ini F1-nya, kemudian ini F2-nya. Oke, F2-nya itu katanya 24 satuan ya. Kemudian resultannya, oke, resultannya itu
resultannya 25 satuan. Ini tuh resultannya. Ya, ini resultannya. Nah, yang ditanya itu maka besar nilai salah satu vektornya ya, berarti ini F1-nya itu kira-kira sama dengan berapa? Seperti itu. Nah, karena ini tegak lurus, bisa langsung ya, persamaan resultannya itu kita tuliskan seperti ini. Resultannya itu bisa ditulis sama dengan F1 pangkat 2 ditambah dengan F2 pangkat 2 ya. Oke, diakarkan. Oke. Akarkan, atau ini kan mirip nih segitiga sikusku, jadi bisa untuk gini ya, R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Oke. Nah, kalau gitu, kalau kita mau mencari F1, berarti F1 itu F1 kuadrat itu sama dengan R kuadrat dikurang F2 kuadrat, diakarkan ya. Oke, diakarkan. Nah, berarti F1 kuadrat itu sama dengan 25 pangkat 2 dikurang dengan 24 pangkat 2. Oke, maaf. Kalau ini sudah diakarkan di sebelah, maka akarnya tidak usah ada pangkatnya di sini ya. Oke, jadi di sini nggak usah ada pangkatnya. Oke. Karena sudah diakarkan ya, jadi ini diakarkan, pangkatnya juga nggak ada sini. Oke. Kalau gitu kita akan peroleh, ini kalau diselesaikan kita akan peroleh sama dengan 7 ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 7 satuan. Jadi opsi yang benar itu adalah yang ini, yang Charlie. Nah, sebenarnya ini mirip, ini soalnya bisa diselesaikan dengan apa ya, yang di Pitagoras ada tuh apa ya, sisi-sisi istimewa, aku kurang tahu ya. Jadi kalau misalkan ada sisi-sisi istimewa, nggak tahu ya, kalau yang di Pitagoras itu kalau 3 4 pasti sisi miringnya 5, dan ini berlaku untuk kelipatannya. Selain itu ada juga 5, 12 sama 13. Jadi 13 ini sisi miringnya, dan ada 7, 24 dan 25. Ini semuanya berlaku untuk kelipatannya juga ya. Oke, jadi ini berlaku untuk kelipatannya. Ini segitiga untuk segitiga siku-siku ya. Oke. Untuk segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku kan membentuk 90 derajat ya. Segitiga yang ini kan membentuk segitiga siku-siku ya. Jadi kalau misalkan sisi sininya 24, miringnya 25, otomatis ini yang sampingnya pasti 27 ya. Seperti jadi ini perlu untuk kalian hafalkan supaya lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Sudah bisa langsung ditentukan berapa jawabannya tanpa harus melalui proses seperti ini. Seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Oke teman-teman, kita masih membahas soal terkait vektorial. Oke, soalnya itu si A naik mobil ke arah utara dengan laju tetap 60 km per jam, sedangkan si B naik motor ke arah barat dengan laju konstan 80 km per jam. Gerak tersebut diamati menurut seorang polisi yang gerak tersebut diamati oleh seorang polisi di pos polisi. Bagaimana gerak A menurut B? Oke, bagaimana gerak A menurut B? Oke, jadi kita gambarkan dulu. Jadi ini si mobil A-nya itu geraknya ke utara ya. Oke, jadi kalau kita buat kan arah utara nih, ini utara, ini arah timur, ini arah selatan, dan ini arah barat. Oke, kita gambarkan nih. Si mobil A-nya itu geraknya ke utara. Oke, mobil A-nya geraknya ke utara ya. Oke, si mobil A geraknya ke utara. Kemudian mobil B itu geraknya ke timur, ke barat. Oke, mobil B geraknya ke barat seperti ini. Oke. Nah, ini si mobil A ya, berarti mobil B, VB-nya si B itu ada 80 km per jam. Terus si A ini geraknya ke utara dengan kecepatan VA sebesar 60 km per jam.
Oke, 60 km per jam. Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana gerak A menurut B. Jadi menurut si B ya. Jadi pengamatnya sekarang ada di sini. Oke. Jadi si B ini, mobil B ini tuh akan melihat bahwa mobil apa ya? Ini mobil A ini geraknya ke arah ini. Jadi dia bakalan lihat si mobil A-nya ini gerakannya gini ya. Jadi dia akan lihat dia bergerak ke arah sini. Oke, mungkin bisa kalian bayangkan ya, gimana kira-kira bentuk geraknya ya. Dia akan melihat dia bergeraknya ke sini. Nah, misalkan ini adalah R ya. Oke, misalkan ini adalah R, kakak tulis adalah R. Nah, maka geraknya itu adalah ke arah ini kan utara. Ini yang di sini tuh utara timur laut ya. Oke, utara timur laut, kemudian timur laut, timur laut. Jadi dia ke arah timur laut. Jadi ini antara opsi B dan opsi C itu sudah pasti salah ya, karena dia ke arah timur laut. Nah, kita pakai lagi yang apa ya? Yang tadi yang pernah kakak kasih tahu, yaitu segitiga siku-siku ya. Kalau 3, 4 itu pasti pasangannya 5 kan, yang ini yang mau kita cari miringnya ya. Nah, perhatikan 60 itu adalah kelipatan dari 3 ya. Jadi bisa 60 itu 3 dikali 20 dapat 60. Kalau misalkan 4 dikali 20 itu dapatnya 80. Oh, 60 80 karena semuanya dikali 20, maka 5-nya juga harus dikali 20. Kalau 5 kali 20 dapatnya 100. Jadi jawaban yang benar itu adalah 100. 100 km per jam ke arah timur laut. Jadi jawabannya adalah delta. Kalau misalkan kita mau pakai persamaan juga boleh. Ini gimana ya? R itu sama dengan VA kuadrat ditambah dengan VB kuadrat. Kemudian ini diakarkan ya. Oke, VA-nya itu adalah 60 pangkat 2 ditambah dengan 80 pangkat 2 diakarkan. Terus 60 itu 3.600 ditambah dengan 6.400 diakarkan. Ini kita akan peroleh 10.000. Nah, akar dari 10.000 itu tidak lain adalah 100. Jadi jawabannya adalah 100 km per jam. Seperti itu. Oke, jadi ini ada dua cara. Terserah kalian mau pilih mana yang lebih gampang ya. Oke. Jadi pembahasan kita cukup sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oke, baik teman-teman. Kali ini kita membahas soal terkait vektor. Nah, soalnya itu Ria berlari 40 meter ke utara, kemudian berbelok ke barat. Setelah menempuh 70 meter, berbalik arah dan berhenti setelah menempuh jarak 40 meter. Maka perpindahan Ria itu adalah berapa? Oke, jadi di soal ini tuh adalah perpindahan ya yang ditanyakan. Kita buat dulu arahnya. Oke, ini tuh arah utara, ini arah timur, ini selatan, dan ini barat. Oke, kita gambarkan. Rianya ini berlari 40 meter ke utara. Oke, jadi kita gambar dia 40 meter ke utara. Aduh, miringnya. Oke, kemudian jadi dia 40 meter ke utara. 40 meter. 40 meter. Kemudian 70 km ke barat. Oke, 70 meter ke barat nih. Jadi kita gambar 70 meter ke barat. Oke, dia ke barat sejauh 70 meter. 10 meter. Nah, kemudian dia balik arah nih. Dia balik arah sejauh 40 meter. Nah, berarti kalau tadinya ke barat, kalau balik ke arah ya, dia tuh ke timur ya. Oke, jadi dia kembali ke timur. Gini. Nah,
dia menempuh jarak 40 km ya, 40 meter. Nah, ditanya itu perpindahan. Nah, perpindahan itu adalah dari posisi awal ke posisi akhir. Di mana posisi awalnya? Posisi awalnya di sini, posisi akhirnya di sini. Kalau misalkan kakak kasih titik-titik, berarti ini titik A, kemudian di sini titik B, kemudian di sini titik C. Itu perpindahannya karena posisi awalnya di A, posisi akhirnya di C ya. Itu adalah berapa jarak antara C dan A. Oke, itulah perpindahannya. Jadi ini kalau digambarkan ya, gini. Oke, jadi ini perpindahannya. Oke, nah ini kita tulis saja misalkan R-nya ya. Oke, perpindahannya R ya. Nah, sekarang yang mau ditanya R-nya itu sama dengan berapa gitu. Nah, ini kan 40. Nah, perhatikan. Nah, ini ke sini kan dari sini ke sini 70, kemudian dari sini ke sini 40. Nah, kalau misalkan kakak lagi kasih titik D di sini, maka panjang dari sini dari titik C ke titik C ke titik D itu tidak lain adalah 30 ya. Oke, 30 meter. Kenapa bisa 30 meter? Karena panjangnya ini ke sini kan 70, kemudian di sini 40. Nah, panjang total dari sini ke sini itu harus sama dengan 70. Nah, di sini sudah ada 40, berarti sisanya ke sini tuh 30 ya, gitu. Nah, ini 30 Kak, ini 40. Tadi di video sebelumnya udah pernah dikasih tahu bahwa ada segitiga. Kalau segitiga siku-siku macam ini itu sisinya kelipan 3, 4, 5 ya. Yang berlaku untuk kelipannya ini 30. Oke, ini 30. 30 itu 3 kali 10, 40. 4 kali 10. Oh, kalau gitu R-nya itu 5 kali 10. Jadi jawabannya di sini R-nya itu adalah 50 meter. Jadi jawaban yang benar itu adalah opsi yang opsi B. Nah, tapi bisa juga kalau misalkan kalian mau hitung, nah R itu kan tidak lain sama dengan jarak dari A ke C ya, A ke C. Nah, kalau gitu ini bisa kita cari gini, AC kuadrat, AC kuadrat itu kan sama dengan AD kuadrat ditambah dengan CD kuadrat, oke? Atau bisa ditulis nih, AC itu tidak lain adalah AD kuadrat ditambah dengan CD kuadrat baru diakarkan. Oke. AD-nya tidak lain adalah 40 pangkat 2 ditambah 30 pangkat 2. Ini diakarkan, maka kita akan peroleh AC itu tidak lain adalah 1600. Oke. Ditambah dengan 9000. Kita dapatkan, maaf, 900 ya. Oke, 900. Oke, maka kita akan peroleh kita akan peroleh AC itu sama dengan akar dari 2500. Ini sama dengan 50 meter. Oke. Jadi pembahasan kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oke, kita masih membahas soal terkait vektor. Oke, soalnya itu Safia berjalan 15 meter ke selatan, kemudian belok ke timur sejauh 24 meter, dan belok lagi ke utara sejauh 25 meter. Perpindahan yang dilakukan Safia dari posisi awal adalah berapa? Oke, kita gambar dulu lagi. Oke, men, kita gambar ya. Oke. Nah, kita gambar arah utara dulu ya. Kita buat dulu. Oh, utara itu ke atas. Nah, gini ya. Utara, kemudian ini selatan, ini timur, dan ini barat. Oke, kita gambar nih keadaannya. Safia berjalan 15 meter ke selatan. Oke, 15 meter ke selatan. Jadi, kita gambarkan 15 meter ke selatannya. Oke, 15 meter ke selatan nih. Nah, gini di sini aja. 15 meter ke selatan. Oke, 15 meter ke selatan. Oke, 15 meter. Kemudian dia setelah itu Safia berjalan
24 meter ke timur. Oke, jadi 24 meter ke timur. Oke. Kemudian dia belok lagi nih ke utara sejauh 25 meter. Nah, jadi ya 25 meter. Nah, sekarang ditanya adalah berapa perpindahannya ya. Oke. Oke. Jadi kalau misalkan ini kakak sebut sebagai posisi A, ini posisi B, ini posisi C, ini posisi D, dan ini posisi E ya. Nah, maka perpindahannya itu adalah jarak dari posisi awal ke posisi akhir ya. Dimana posisi awalnya itu adalah posisi A, dan posisi akhirnya itu adalah posisi D. Oke, jadi perpindahan itu adalah jarak dari A ke D. Nah, langsung aja kita tarik garis lurus dari A ke D. Nah, berarti akan macam ini ya. Oke, jadi ini perpindahannya. Oke, nah untuk menentukan perpindahan ini, kita bisa analisis segitiga siku-sikunya yang ini. Nah, jadi segitiganya yang ini ya, atau segitiga A, E, dan D. Oke, A, E, dan D. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya, panjang dari A ke E itu pasti sama dari B ke C ya. Jadi, kita bisa tulis gini. Nah, jadi AE itu panjangnya tidak lain adalah sama 24 meter. Kemudian ini D ya. Oke. Nah, kemudian dari C ke 25 ya, maka panjang yang ini, panjangnya dari D ke E itu tidak lain adalah, ini kan ke bawah nih, ini ke bawah sini tuh 15 ya, 15 meter. Kalau gitu ini DE, DE itu panjangnya adalah 25 kurang 15 ya, jadi 10 meter. Oke, 10 meter. Nah, jadi 10 meter ya, maka perpindahannya itu kita bisa cari gini. R R-nya itu sama dengan AD ya. Oke, AD. Jadi ini yang mau kita cari ya. Berapa gitu. Nah, sebelumnya saya sudah pernah kasih tahu tentang segitiga ya. Jadi ada 3, 4, dan 5 ya. Kemudian ada kalau segitiga siku-siku ya. Ini sudut apa ya? Sisi-sisi istimewa. Saya juga lupa apa namanya sisi-sisi istimewa atau apa gitu. Oke, dan ada 5, 12 dan 13. Kemudian ada 7, 24 dan 25. Nah, perhatikan nih. Ini sisinya tuh ada 10. Oke, sisi di soal itu ada 10. Jadi ini kan sisinya ke sini tuh kan 10 dan 24. Yang ditanya nih yang miringnya ya. Oke. Jadi sisinya itu ada 10, 10 dan berapa ya? 10 dan 24 ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini tuh 10 itu tidak lain adalah 5 dikali 2. Kemudian ini 24 itu adalah 12 dikali 2. Artinya apa? Ini tuh yang masuk adalah yang komponen ini ya. Semuanya dikali 2. Otomatis sisi miringnya itu pasti 26 ya. Karena di sini tuh 25 13 dikali 2 gitu. Jadi jawaban yang benar itu adalah 26. Itu kalau misalkan kalian hafal dan ingat persamaan segitiga ini. Cuma bisa juga kalian cari ya. Nah, kalau kita cari bisa gini. AD kuadrat. Oke, AD kuadrat itu sama dengan AE kuadrat. Oke, panjang AE kuadrat ditambah dengan ini DE kuadrat ya. Eh, ditambah dengan DE kuadrat 10 pangkat DE kuadrat. Oke, DE kuadrat.
Oke, ini bisa ditulis AD itu tidak lain. Nah, supaya pangkatnya hilang ya, di sebelah harus diakarkan ya. Kemudian AE itu panjangnya adalah 24. 24 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. Ini diakarkan. Nah, ini kalau diselesaikan kita akan peroleh 26. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Oke, jadi pembahasan kita cukup sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Baik teman-teman, kali ini kita masih membahas soal terkait vektor. Nah, soalnya itu diketahui vektor-vektor P 8i dikurang 3j, Q itu 5i ditambah 2j dikurang 4k, dan R itu adalah 2j ditambah 7k. Maka 4p dikurang 2q ditambah 3r itu adalah berapa? Oke, jadi berdasarkan informasi di soal, kita tahu bahwa vektor P itu sama dengan 8i dikurang 3j. Kemudian vektor Q, oke, vektor Q itu tidak lain adalah 5i ditambah 2j dikurang 4k. Dan vektor R itu tidak lain 2j ditambah 7k. Oke, 7k. Nah, yang ditanya di soal itu adalah 4P dikurang 2Q ditambah 3R itu sama dengan berapa? Oke, langsung aja kita jawab. 4P dikurang dengan 2Q itu ditambah 3R itu sama dengan, oke, 4, tetap 4, kemudian kita substitusikan nilai dari vektor P-nya. Vektor P nilainya itu 8i dikurang 3j. Jadi ini bisa kita tulis 8i dikurang 3j. Oke, kemudian dikurang 2 vektor Q. Di mana vektor Q-nya itu adalah 5i, ini ya, 5i ditambah 2j kurang 4k. Jadi bisa ditulis 5i ditambah 2j dikurang 4k. Oke, dikurang 4k. Kemudian ditambah 3R. Berarti ditambah 3. Kemudian R-nya itu adalah 2J ditambah 7K. Oke, 7K. Oke, ini kita kali masukkan. Nah, ini kalau kita kali masuk, kita akan peroleh 4 dikali 8 itu 36, 32, maaf 32i. 4 dikali minus 3 itu dapatnya minus 12J. Oke, kemudian minus 2 dikali 5i. Oke, jadi minus ini ya, minus 2 kali 5i, baru minus 2 kali 2J, baru minus 2 kali minus 4K. Oke, minus 2 dikali 5i itu dapatnya minus 10 ya, minus 10i. Minus 2 dikali 2j itu dapatnya minus 4j. Kemudian minus 2 dikali minus 4k itu dapatnya positif 8k. Kemudian positif 3 dikali 2j itu dapatnya 6j. Oke, 6j. Kemudian 3 dikali 7k itu dapatnya 21k. Oke, 21k. Oke, gabungkan yang sama ya. Berarti 32i kemudian dikurang 10i. Oke, itu saja. Kemudian dikurang 12J. Oke, kurang 12J dikurang 4J ditambah 6J ditambah dengan 8K ditambah 21K. Oke. Nah, sekarang ini ya, 32i dikurang 10i itu kita akan peroleh 22i. Oke, 22i. Kemudian minus 12J dikurang 4J itu kita akan peroleh minus 16J. Minus 16J ditambah 6J itu diperoleh minus 10J. Jadi ini ditambah minus 10J. Oke, minus 10J. Kemudian 8K ditambah 21K itu kita akan peroleh 29K. Oke, jadi ditambah 29K gitu. Jadi jawaban yang benar itu adalah opsi yang B. Oke, jadi jawaban benarnya ini ya. Oke, B. Oke, jadi pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga
bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Jangan lupa di like dan share juga ya ke teman-temannya supaya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Kali ini kita membahas soal terkait vektor ya, masih vektor. Nah, bila vektor A itu I ditambah 4J ditambah 9K. Vektor B itu 2I ditambah 5J dikurang 3K. Dan vektor C 3I ditambah J dikurang 2K. Serta P sama dengan A dikurang 2B ditambah 3C. Maka panjang vektor P adalah berapa? Oke, jadi yang ditanya ini adalah panjang vektor P. Kalau panjang vektor P itu tidak lain adalah besar dari vektor P-nya ya. Oke. Jadi yang ditanya itu adalah besar dari vektor P-nya. Atau kalau ditulis besar vektor P itu sama dengan berapa. Oke, kita tulis apa-apa yang diketahui di soal. Yang pertama itu vektor A. Oke, vektor A-nya itu tidak lain adalah I ditambah 4J ditambah 9K. Kemudian B itu 2I ditambah 5J dikurang dengan 3K. Kemudian C itu 3I ditambah J dikurang 2K. Oke. Nah, kemudian yang ditanya tuh ya vektor P-nya ya. Oh, dimana kita udah tahu bahwa vektor P itu tidak lain adalah vektor A dikurang 2 vektor B ditambah 3 vektor C. Oke, langsung aja kita substitusikan nilainya. Vektor A itu nilainya I ditambah dengan 4J ditambah 9K. Kemudian dikurang 2 vektor B itu nilainya 2I ditambah 5J dikurang 3K. Kemudian ditambah 3 vektor C. Vektor C-nya itu 3I ditambah J dikurang 2K. Oke, langsung aja kita kali masuk ya. Berarti ini bisa kita tulis I ditambah 4J ditambah 9K. Kemudian untuk yang kedua, ini minus 2 dikali masuk ke sini, dikali 2I, kemudian minus 2 lagi dikali sama 5J, kemudian minus 2 dikali minus 3K. Oke, nah kalau kita kalikan, minus 2 dikali dengan 2I, itu diperoleh minus 4I. Kemudian minus 2 dikali 5J, itu dapatnya minus 10J. Minus 2 dikali minus 3K, itu dapatnya 6K. Gitu. Kemudian kemudian selanjutnya ini ya gini lagi 3 dikali 3I, kemudian 3 dikali J, kemudian 3 dikali minus 2K. Nah, kalau kita kalikan, kita akan peroleh 3 dikali 3I itu 9I, kemudian 3 dikali dengan J itu dapatnya 3J, kemudian 3 dikali minus 2K kita dapatnya minus 6K. Oke, gabungkan yang searah ya, yang sama I dengan I, J dengan J, K dengan K. Oke, kita akan peroleh I dikurang 4I. Oke, jadi I-nya itu ada ini, I. Oke, ada I, kemudian ini ada 4I, minus 4I, kemudian ada 9I. Oke, jadi ditambah dengan 9I. Kemudian J. Oke, jadi yang J. Ya, kita pakai tinta lain. Nah, J itu ada ini, ada positif 4J. Jadi, positif 4J. Kemudian ini juga minus 10J. Kemudian ini positif 3J. Oke, 3J. Kemudian untuk K-nya ada nih 9K positif, berarti positif 9K. Kemudian ada 6K, positif 6K. Dan ada minus 6K. Oke, minus 6K. Oke. Nah, ini bisa kita tuliskan lagi nih. Nah, minus 1 dikurang 4I itu dapatnya minus 3I ya. Kemudian ditambah 9I lagi, kita akan peroleh 6I. Oke, kita akan peroleh 6I. Kemudian ini 4J. Ini 4J dikurang 10J itu dapatnya minus 7J. Oke, minus 7J. Minus 7J. Oke, minus 7J. Kemudian minus 7J ditambah 3 itu akan dapatnya minus 4J.
Oh, minus 6 ya, maaf. 4J dikurang 10J itu minus 6J. Minus 6J ditambah 3J itu dapatnya minus 3J. Jadi, minus 3J ya di sini, minus 3J. Kemudian ditambah dengan, ini 6 dikurang 6, itu 0 ya, berarti sisa 9 ya, berarti tambah 9K. Seperti ini. Jadi, ini vektor P-nya. Nah, jadi di sini vektor P-nya, ini vektor IJ. J, dan K itu vektornya tegak lurus. Oke, I, J, dan K itu vektornya tegak lurus. Nah, sekarang ini sebenarnya sama kalau dituliskan gini ya. Jadi ini vektor P, itu bisa PX dalam arah I ditambah dengan PY dalam arah J, vektor ya dalam komponen Y-nya ya, ditambah dengan vektor Z dalam arah K ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa vektor yang arah X itu adalah 6, kemudian besar vektor dalam arah Y-nya itu adalah minus 3, kemudian PZ-nya itu adalah 9. Nah, kalau kita mau cari besar vektornya, itu kita besarnya vektor P itu bisa di sini PX kuadrat ditambah dengan PY kuadratnya ditambah dengan PZ kuadrat ini diakarkan. Oke. Nah, oke, Kakak kasih dulu pembatas ya. Lebih dibedakan. Oke. Oke. Nah, sekarang ini kita bisa tuliskan PX-nya itu adalah 6. Berarti 6 pangkat 2 ditambah dengan minus 3 pangkat 2 ditambah dengan 9 pangkat 2 diakarkan. 6 pangkat 2 itu dapatnya 36 ditambah dengan 9 ditambah dengan 81 diakarkan. Nah, ini 81 tambah 9 itu 90. 90 berarti 126. Jadi akar dari 126. 126 itu Oke, 126 itu kira-kira sama dengan berapa ya? Oke, 126 itu sama dengan akar 9, oke. Akar 9 dikali dengan 14 ya. Oke, akar 9 dikali 14. Kita cek 14 dikali 9. 4 dikali 9 itu 6, simpan 3. Ya, 126 ya. Cocok. Berarti ini sama dengan akar 9 dikali dengan akar 14. Di mana akar 9 itu 3. Jadi 3 akar 14. Jadi jawaban yang benar itu adalah opsi yang C. Jadi yang benar itu adalah yang ini, C. Oke, teman-teman, pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Jangan lupa di like dan share ke teman-temannya supaya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan. Terima kasih. Teman-teman, kali ini kita masih membahas soal terkait materi vektor. Nah, soalnya itu sebuah vektor memiliki nilai 10 satuan membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu Y. Vektor tersebut jika dinyatakan dalam vektor satuan adalah berapa? Oke, jadi ini ada vektor F. Oke, vektor F ini tuh punya nilai sebesar 10 satuan. Nah, kemudian dia ini ingin dinyatakan ke dalam vektor satuan. Nah, jadi kalau kita mau nyatakan dalam vektor satuan, maka ini tuh nanti bentuknya bakalan macam nih ya. Jadi F ini kalau dinyatakan dalam vektor satuan itu berarti Fx-nya dalam arah I, oke, Fx dalam arah I ditambah dengan Fy-nya dalam arah J. Jadi tugas kita adalah mencari berapa kira-kira besar vektor dalam arah X-nya dan berapa vektor komponen vektornya dalam arah Y-nya. Oke, nah ini kita buat gini, kita akan uraikan vektornya. Oke, kita akan urai macam ini. Oke. Oke, jadi inilah komponen vektor. Ini komponen vektor dalam arah. Oke, ini komponen vektor dalam arah X-nya. Jadi ini Fx. Oke, kemudian ini komponen vektor dalam arah Y-nya. Oke, ini komponen vektor dalam arah Y-nya. Itu Fy.
Oke, komponen vektor dalam arah Y-nya. Nah, kemudian dia bilang sudutnya itu, sudutnya di sini ya. Oke, di sudutnya 60 derajat. Nah, kalau kita perhatikan lagi, kemarin kakak sudah pernah kasih tau ya cara gampangnya nih. Ini kan 60 derajat nih, dekatnya ke sini ya, dekat ke sini. 60 derajat jauh dari fx. Nah, kalau yang dekat itu kita pakai C, yang jauh kita pakai S. Karena kalau di abjad C duluan, baru S, A, B, C, D, E. C di depan, S itu di belakang. Jadi kita bisa tulis gini ya. Untuk persamaan fx-nya itu tidak lain adalah f, karena f-nya itu jauh dari sudut ini. Itu cuma cara untuk mudah mengingat saja ya. Oke, jadi kita pakainya sin. Jadi f sin 60 derajat. Kemudian kalau fy-nya sendiri, fy-nya itu tidak lain adalah f cos 60 derajat. Oke, di mana F-nya sendiri itu tidak lain adalah 10. Sin 60 itu nilainya 1/2 akar 3. 1/2 akar 3. Oke, 1/2 akar 3, jadi kita peroleh 5 akar 3. Kemudian untuk F-nya 10, cos 60 itu 1/2, jadi kita akan peroleh 5. Nah, sekarang nilai-nilai ini, nilai-nilai yang kita peroleh di sini, kita substitusikan masuk ke persamaan ini. Nah, kalau kita substitusiin, kita akan peroleh, nah 5, ini kan, kalau kalian perhatikan nih arahnya, ini ke sumbu X positif, ini ke sumbu Y positif. Jadi, jawabannya itu adalah Fx-nya 5 akar 3. Jadi tulis 5 akar 3 dalam arah I ditambah dengan FY-nya itu 5, berarti 5J. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 5 akar 3 I ditambah 5J. Atau jawaban yang benar itu adalah opsi B. Oke, teman-teman, pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Jangan lupa di-like dan juga share ke teman-temannya supaya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan. Nah, kalau misalkan kalian punya mau request materi atau mau request soal, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas soal lagi ya terkait soal vektor. Nah, soalnya itu dua buah vektor sama besar memiliki nilai resultan dan selisih sama besar. Maka sudut apit antara kedua vektor tersebut adalah berapa? Jadi di sini soalnya itu ada dua buah vektor yang punya besar yang sama ya. Jadi ada dua buah vektor, jadi F1-nya itu sama dengan F2-nya, ini sama dengan F. Kemudian dia punya resultan yang sama besar dengan selisihnya. Oke. Nah, persamaan untuk resultan vektor, dua buah vektor ya, untuk resultannya itu tidak lain adalah resultan itu tidak lain adalah akar dari F1 pangkat 2 ditambah dengan F2 pangkat 2 ditambah 2F1 F2 cos theta. Oke, sudut yang mengapitnya ya. Kemudian kalau persamaan selisihnya itu selisih sama dengan akar dari F1 pangkat 2 ditambah dengan F2 pangkat 2 dikurang 2F1 F2 cos theta. Oke, cos theta. Seperti ini. Oke. Nah, dari soal kita tahu bahwa selisihnya itu sama dengan resultannya ya. Jadi, soal dia bilang bahwa selisih dari kedua vektor ini itu sama dengan resultannya. Nah, di mana untuk persamaan selisihnya itu ya kita tuliskan ya. Berarti akar dari F1 pangkat 2 Oke, F1 pangkat 2 ditambah dengan F2 pangkat 2 ditambah 2F1 F2 cos theta. Oke, cos theta. Nah, ini tuh sama dengan, ini tuh sama dengan akar dari F1 pangkat 2 ditambah dengan F2 pangkat 2 dikurang ya. Oke, dikurang 2F1 F2 cos theta. Oke. Nah, karena sama-sama akar ya, jadi
Ini bisa dituliskan karena ini kan sama-sama akar nih, jadi berarti komponen yang di dalam akar ini tuh sama ya. Oke, jadi akarnya bisa hilang ya atau tewas. Jadi sekarang tersisa F1 pangkat 2 di mana F1-nya itu F. Jadi bisa dituliskan gini, F pangkat 2 ditambah dengan F pangkat 2 ditambah dengan 2F dikali F cos theta. Ini sama dengan F pangkat 2 ditambah dengan F pangkat 2 dikurang 2F Oke, 2F dikali F cos theta. Oke, jadi gini. Jadi ini kita akan peroleh Nah, kita akan peroleh F-nya. Oke, kita bisa tulis gini ya. 2F pangkat 2 ditambah dengan 2F pangkat 2 cos theta. Oke, sama dengan ini sama dengan 2F pangkat 2 dikurang 2F pangkat 2 cos theta. Oke. Nah, sekarang ini kita bisa tuliskan gini ya. Oke, berarti ini 2F pangkat 2 cos theta ditambah dengan 2F pangkat 2 cos theta sama dengan 2F pangkat 2 dikurang 2F pangkat 2 ya. Nah, berarti ini kita akan peroleh 4F pangkat 2 cos theta sama dengan 0. Kalau gitu cos theta-nya ini sama dengan 0 ya. Kalau gitu nilai yang berarti theta-nya itu sama dengan 90 derajat. Jadi jawaban yang benar itu adalah opsi yang delta. Jadi kalau ada dua buah vektor yang sama besar, kemudian dia punya selisih dan resultan yang sama besar, maka bisa dipastikan bahwa sudut yang dibentuk oleh kedua vektor itu adalah sebesar 90 derajat. Oke, jadi pembahasan kita cukup sampai di sini. Jangan lupa di like dan share ya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, kali ini kita masih membahas soal terkait vektor. Nah, soalnya itu ditentukan dua buah vektor yang sama besar, X, yaitu F. Bila perbandingan antara besar jumlah dan besar selisih kedua vektor adalah akar 3, maka sudut yang dibentuk kedua vektor itu adalah berapa? Oke, jadi soalnya ini itu bilang bahwa ada dua buah vektor ya. Jadi F1 itu sama dengan F2-nya, itu sama dengan F. Kemudian diketahui bahwa perbandingan antara resultan dan selisih, jadi resultan banding selisih sama dengan akar 3. Oke, nah kita tahu ya bahwa persamaan resultan itu adalah akar dari F1 pangkat 2 ditambah dengan F2 pangkat 2 ditambah dengan 2F1 F2 cos theta ya, cos theta. Nah, ini diakarkan. Oke, kemudian untuk selisih itu persamaannya adalah akar F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 dikurang 2F1 F2 cos theta. Nah, ini diakarkan. Oke. Nah, langsung aja kita selesaikan. Nah, dari soal kita tahu bahwa ternyata dari soal kita tahu bahwa resultan dibandingkan sama selisihnya itu sama dengan akar 3. Oke, atau kita bisa tuliskan gini. Oke, kita masukkan ke persamaan F1 ya, F1 pangkat 2 ditambah dengan F2 pangkat 2 ditambah 2F1 F2 cos theta diakarkan. Oke, cos theta diakarkan. Nah, ini dibandingkan sama selisihnya. Persamaan selisihnya itu adalah persamaan selisihnya persamaan selisihnya itu akar dari
F1 pangkat 2 ditambah dengan F2 pangkat 2 dikurang 2 F1 F2 cos theta. Oke, ini sama dengan akar 3. Oke, sama dengan akar 3. Karena ada semua akarnya, berarti ini bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi, F1-nya itu diganti sama F ya. Jadinya sisa gini, F pangkat 2 ditambah dengan F pangkat 2 ditambah 2F, F dikali dengan cos theta. Dibagi dengan... dibagi dengan F pangkat 2 ditambah dengan F pangkat 2 ditambah 2F kali F cos theta. Oke, jadi ini semua nilai F1-nya udah diganti sama F. Kemudian karena ini akarnya ini dihilangkan, maka ini di sebelah juga dihilangkan ya. Karena kan sama-sama ada akarnya ya. Jadi ini bisa dituliskan sisa 3. Oke, nah ini bisa ditulis ya bahwa ini kan dapatnya 2F pangkat 2 ditambah dengan 2F pangkat 2 cos theta dibagi dengan 2F pangkat 2 ditambah dengan 2F pangkat 2 cos theta. Ini sama dengan 3. Oke. Nah, di sini ini bisa dikeluarkan 2F pangkat 2-nya, 2F pangkat 2. Jadi di dalam sisa 1 ditambah cos theta, oke, dibagi dengan 2F pangkat 2, 2F pangkat 2 kurang, maaf yang bagian bawahnya kurang ya. Oke, berarti dari tadi harusnya kurang ya. Oh, maaf. Oke, bagian bawahnya harusnya minus ya di sini. Ya, sini kurang. Oke, kita ganti ya. Kita tandai dengan tinta merah supaya lebih jelas yang mana kurang. Ini kurang, juga kurang. Oke, berarti di sini 1 dikurang dengan cos theta. Oke, ini harus sama dengan 3. Oke, karena ini bisa kita coret nih ya. Oke, dicoret. Baru itu kita kali silangkan. Oke, saya lanjut di sebelah. Oke, kita lanjut di sebelah sini. Oke, kita lanjut di sini. Oke. Nah, sekarang kita kali silangkan, berarti kita akan peroleh 1 ditambah dengan cos theta itu sama dengan kalau 3 dalam kurung 1 dikurang cos theta. Nah, ini kita akan peroleh 1 ditambah cos theta sama dengan 3 dikurang 3 cos theta. Nah, ini sama dengan cos theta ditambah 3 cos theta sama dengan 3 dikurang 1. Kalau gitu diperoleh 4 cos theta itu sama dengan 2. Begitu cos theta itu sama dengan 2 per 4 atau bisa dituliskan cos theta sama dengan 1/2. Nah, nilai cos theta yang 1/2 itu adalah nilai cos theta yang 1/2 itu adalah 60 derajat ya. 60 derajat. Selain 60 derajat ya. Jadi jawabannya adalah selain 60 derajat nilai cos theta-nya juga nilai cos theta ya 60 derajat. Jadi jawabannya adalah yang delta. Jadi pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita masih membahas soal terkait vektor. Nah, soalnya itu vektor A dan B dilukiskan seperti pada gambar. Besar resultan vektor A tambah B itu adalah berapa? Jadi di soal ini sudah disajikan nih grafik vektor ya, ada gambar vektor. Kemudian kita disuruh tentukan berapa besar dari resultan A tambah B ya. Jadi ditanyakan itu adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Ini besarnya ya. Besarnya itu sama dengan berapa? Nah, sekarang kita perhatikan ya. Kita tuliskan dulu persamaan untuk vektor A itu berapa, kemudian vektor B itu berapa.
Nah, kalau kita perhatikan vektor A-nya ini, nah ini vektor A ya, ini untuk arah sumbu X-nya. Jadi ini sumbu X-nya, kemudian ini sumbu Y-nya. Oke. Nah, jadi untuk di sumbu X sendiri, sumbu X, ini sumbu X ya. Oke, ini sumbu X. Oke. Kemudian ini sumbu Y. Oke, ini sumbu Y. Ini X, ini Y. Nah, untuk di sumbu X sendiri itu sumbu X sendiri itu A-nya itu dia berada sebanyak 2 ya. Di sumbu X itu dia 2. Jadi kita bisa tuliskan kan 2i ya. Vektor satuan untuk arah sumbu X itu kan i. Jadi ditulisnya 2i. Nah, kemudian untuk arah Y-nya itu ini perhatikan untuk A itu arah Y-nya itu 4. Arah Y positif jadi dia ditambah dengan ditambah dengan 4J. Oke. Kemudian untuk B, untuk vektor B itu ini vektor B ya, ini vektor B. Sumbu X itu dia berada pada koordinat 4, oke, 4X, kemudian juga berada pada 4Y. Jadinya ditulisnya itu 4I ditambah dengan 4J. Oke. Nah, kalau gitu vektor A ditambah dengan vektor B itu hasilnya adalah 2I ditambah 4J. Oke, ditambah dengan 4i ditambah dengan 4j. Oke, 4 ditambah 4j. Ya, ini kita gabungkan yang sama, berarti 2i ditambah 4i ditambah 4j ditambah 4j. Maka kita akan peroleh 6i ditambah dengan 8j. Nah, kalau kita cari besarnya, maka besar dari vektor A ditambah dengan vektor B itu tidak lain adalah, perhatikan ini ada 6 dan 8. Jadinya hasilnya adalah 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Ini diakarkan. Nah, maka kita akan peroleh 36 ditambah 64. Nah, ini sama dengan akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah 10 satuan. Oke, jadi jawabannya 10 satuan atau opsi yang benar itu adalah opsi yang ini ya. Oke. Nah, sebenarnya untuk mencari besar A tambah B juga bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya. Jadi bisa dilakukan dengan cara macam ini juga. Oke. Nah, caranya itu gini. Nah, kita untuk mencari besarnya A ditambah B, nah, ini bisa dicari dengan membuat gini ya. Jadi arah sumbu X-nya ya. Jadi gabungannya ya. Jadi bisa ditulis untuk sigma arah X-nya ya. Sigma X pangkat 2 ditambah dengan yang arah Y-nya ya. Oke, Y-nya pangkat 2 baru diakarkan. Nah, caranya gimana? Oke, caranya gini. Kita cari dulu. Nah, ini arah X-nya ini untuk yang ini. Untuk yang A itu kan 2. Kemudian B itu 4. Jadi 2 ditambah 4 langsung ya untuk X-nya yaitu sebesar 6. Jadi bisa ditulis gini, 6 pangkat 2. Kemudian untuk yang Y-nya sejualan segini. Untuk A-nya itu kan 4 untuk Y-nya. Begitupun juga B. Berarti untuk arah Y kalau dijumlahkan itu 4 ditambah 4. Jadi dapatnya 8. Jadi bisa ditulis 8 pangkat 2. Baru diakarkan. Kemudian kita akan peroleh 36 ditambah 64 baru diakarkan deh. Nah, kita akan peroleh akar 100. Nah, akar 100 10. Jadi 10 satuan. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang beta. Oke. Pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.